Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Philippe Coutinho tunda kepindahannya ke Arsenal. Klub Premier League Arsenal nampaknya harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan jasa Philippe Coutinho. Playmaker asal Brasil itu diberitakan menunda kepindahannya ke London Utara. Sport mengklaim bahwa Coutinho sudah meminta sang agen dan pihak Barcelona untuk menunda pembicaraan dengan Arsenal. Hal ini dikarenakan ia ingin fokus sepenuhnya bersama Bayern Munchen. Ia ingin fokus membantu di Rotten untuk memenangkan Liga Champions musim ini. Immobile tak sabar tunggu David Silva di Lazio. David Silva digadang-gadang akan bergabung dengan Lazio setelah musim ini tuntas. Bintang Lazio Ciro Immobile tak sabar lagi menunggu kedatangan Silva. Silva akan bergabung dengan Lazio secara cuma-cuma. Menurut laporan media-media Italia, proses transfer Silva sudah tuntas di mana si pemain telah menyetujui tawaran 3 tahun kontrak yang diajukan Lazio. Immobile mengaku bahwa tak sabar dan akan menunggu David Silva dengan tangan terbuka. Setelah Atletico, gantian Valencia umumkan kasus COVID-19. Hanya sehari setelah Atletico Madrid mengumumkan 2 anggota klub positif COVID-19, Valencia mengeluarkan pernyataan serupa. 2 anggota mereka juga terinfeksi. Namun belum diketahui apakah yang terinfeksi pemain atau staf. Dengan adanya kasus positif ini, boleh jadi Valencia menghadapi gelombang kedua setelah sejumlah anggota tim juga terinfeksi pada Maret lalu. Saat itu, tim berjuluk kelelawar tersebut memperkirakan sepertiga anggota tim terjangkit COVID-19, termasuk Ezekiel Garay, Elia Kui Mangala, dan Jose Gaya. Chelsea ramaikan perburuan Kasper Schmeichel. Chelsea adalah klub besar terbaru yang menunjukkan ketertarikan pada bintang Leicester City, Kasper Schmeichel. Penjaga gawang itu bersedia pergi musim panas ini karena dia mengejar kompetisi Liga Champions. Mengutip dari Tribal Football, Selasa 11 Agustus, The Times menulis The Blues sedang mempertimbangkan Schmeichel untuk menggantikan Kepa Arrizabalaga. Meskipun mereka mungkin ingin memilih seseorang seperti Jan Oblak, tapi seseorang seperti Schmeichel adalah pilihan yang lebih terjangkau. Usai libas Liverpool, Atletico kian semangat di Liga Champions. Keberhasilan melibas tim juara bertahan Liverpool bikin Atletico Madrid kian bersemangat tampil di Liga Champions musim ini. Di Liga Champions musim ini, Atletico sudah menjejak ke babak perempat final. Tim asuhan Diego Simeone itu akan berhadapan dengan RB Leipzig di babak 8 besar. Atletico mempunyai kepercayaan diri yang tinggi menatap duel itu. Mereka mempunyai modal sebagai penakluk tim juara bertahan Liverpool. Menurut Koke, keberhasilan melibas Liverpool menerbitkan optimisme baru dalam diri Los Rojiblancos. Real Betis akan rekrut Claudio Bravo dari Manchester City. Penjaga gawang Manchester City Claudio Bravo akan menandatangani kontrak dengan klub Spanyol Real Betis saat karirnya selama 4 tahun di Liga Premier Inggris akan berakhir. Menurut laporan Gol, kiper asal Chili tersebut tertarik untuk bergabung dengan Real Betis dan bahkan siap menerima gaji yang lebih kecil dibandingkan di City. Pelatih baru Betis, Manuel Pellegrini, secara tegas meminta klub untuk mendatangkan kiper berusia 37 tahun itu. Ini setelah ia melihat tim barunya memiliki catatan kebobolan gol terbanyak kedua di La Liga Spanyol, yaitu 60 gol musim lalu. Tak diinginkan Pirlo, Ramsey masuk daftar jual Juventus. Kedatangan Andrea Pirlo membuat Juventus dikabarkan akan merombak skuadnya. Salah satu nama yang disebut-sebut masuk daftar jual adalah Aaron Ramsey. Kepergian Ramsey pun dinilai tidak akan mengurangi kekuatan Juventus di lini tengah. Di posisi Ramsey, Bianconeri masih punya Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, dan Arthur Melo yang akan datang dari Barcelona. Namun ada satu hal yang dinilai akan menyulitkan Ramsey mencari klub baru. Bayarannya cukup tinggi, yakni 250.000 pound sterling atau sekira 4,8 miliar rupiah per pekan.
AC Milan resmi datangkan striker penerus Zlatan Ibrahimovic. Klub Serie A Italia AC Milan dikabarkan berhasil mendapatkan striker yang dinilai bakal menjadi penerus Zlatan Ibrahimovic, yakni Emil Robek. Dikutip dari Football Italia, AC Milan disebut sudah menjalin kesepakatan dengan striker Hammarby tersebut. AC Milan dikabarkan menebus Robek dengan mahar sebesar 1,5 juta euro atau setara 260 miliar rupiah. Kesepakatan ini terjadi dinilai ada andil dari Ibrahimovic. Emil Robek sendiri dikabarkan bakal segera menjalani tes medis bersama Il Diavolo sebelum resmi berseragam AC Milan di musim 2020-2021. Cedera paha, Inter Milan terancam tanpa Alexis Sanchez di semifinal Liga Eropa. Kemenangan atas Leverkusen di Liga Eropa harus dibayar mahal oleh I Nerazzurri dengan cederanya Alexis Sanchez. Pemain asal Chili itu menderita cedera pada otot paha kaki kanannya. Meski mendapatkan perawatan, Sanchez bermain hingga 90 menit dengan perban pada kaki kanannya. Cedera yang dialami oleh Sanchez ini tentu membuatnya berpeluang absen di sisa laga Liga Eropa 2019-2020. Sanchez selanjutnya akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kondisinya. Kalahkan Basel 4-1, Shakhtar Donetsk jumpa Inter di semifinal Liga Eropa. Bermain di Veltins Arena, kemenangan Shakhtar dipastikan lewat gol-gol dari Junior Moraes di menit kedua. Tyson menit ke-22. Alan Patrick menit ke-75. Dan Dodo menit ke-88. Satu-satunya gol Basel dicetak Ricky van Wolfswinkel di injury time babak kedua. Dengan hasil ini, Shakhtar akan bertemu Inter Milan di semifinal. Skuad asuhan Antonio Conte itu lebih dulu lolos ke 4 besar usai menundukkan Bayer Leverkusen 2-1. Hempaskan Wolves, Sevilla hadapi MU di semifinal Liga Eropa. Bertanding di MSV Arena Duisburg, Sevilla memang tampil mendominasi Wolves sepanjang laga. Menurut catatan ESPN, anak asuh Julen Lopetegui punya penguasaan bola 75% dan membuat 18 tembakan yang 5 mengarah ke gawang. Gol yang dinanti-nantikan Sevilla baru tercipta di menit ke-88 lewat Lucas Ocampos. Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Hasil ini membuat Sevilla maju ke semifinal Liga Eropa 2019-2020. Selanjutnya mereka akan menghadapi Manchester United. Jadwal semifinal Liga Eropa 2019-2020, 2 duel keras akan tersaji. Liga Eropa 2019-2020 telah memiliki 4 tim untuk mentas di babak semifinal. Setelah Manchester United dan Inter Milan lolos lebih dulu, kini 2 tim yang menyusul ke babak 4 besar adalah Sevilla dan Shakhtar Donetsk. Berikut jadwal semifinal Liga Eropa musim 2019-2020. Sevilla versus Manchester United akan berlangsung pada Senin 17 Agustus 2020 pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Inter Milan versus Shakhtar Donetsk akan berlangsung pada Selasa 18 Agustus 2020 pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pierre-Emile Haupier jadi rekrutan pertama Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur membuat rekrutan pertamanya di bursa transfer musim panas ini adalah Pierre-Emile Haupier yang didatangkan. Di situs resminya, Haupier didatangkan Tottenham dari Southampton pada bursa transfer musim panas ini. Tak disebutkan berapa harganya, tapi diklaim The Lily Whites membayar 20 juta pound sterling plus tambahan bonus lain-lain. Haupier langsung dikontrak Tottenham selama 5 tahun hingga 2025. Ia pun diberi nomor punggung 5 oleh tim asal London tersebut. Atlanta versus PSG, harapan besar ada di pundak Neymar. Pelatih Paris Saint-Germain Thomas Tuchel yakin Neymar memegang peran penting saat melawan Atlanta.
Tuchel akan sangat mengandalkan Neymar untuk membekuk La Dea. Mengingat Kylian Mbappe, kondisi kebugarannya masih diragukan usai pulih dari cedera pergelangan kaki. Saya merasa selalu banyak tekanan kepada Neymar. Anda tidak bisa membayangkan tekanan yang harus dihadapi Neymar, namun dia menyukai hal itu dan terbiasa bermain di bawah tekanan, kata Tuchel dikutip dari Sportskeda. Barcelona versus Bayern menanti adu ketangguhan antara Neuer dengan Ter Stegen. Adu tangguh dua kiper asal Jerman antara Marc-Andre Ter Stegen dan Manuel Neuer dipastikan akan mewarnai pertandingan ini. Pertemuan mereka bakal menarik karena keduanya sempat saling serang di media terkait status kiper nomor 1 di timnas Jerman pada akhir tahun lalu. Ter Stegen kala itu mengeluh di media karena hanya menjadi kiper pelapis Neuer di timnas Jerman, padahal ia mampu tampil apik di Barcelona. Usai perseteruan tersebut, hubungan Neuer dan Ter Stegen dilaporkan perlahan mulai membaik, namun menjelang laga Barcelona versus Bayern, beberapa pihak kembali membakar sumbu perseteruan antara keduanya. Real Madrid ingin pulangkan Martin Odegaard. Los Blancos melepas pemain berusia 21 tahun tersebut ke Real Sociedad dengan status pinjaman pada 5 Juli 2019. Martin Odegaard akan membela Sociedad hingga akhir musim 2019-2020 dengan opsi perpanjangan satu musim berikutnya. Dilansir dari AS, Real Madrid ingin memulangkan Martin Odegaard pada musim panas tahun ini. Madrid membutuhkan tenaga Odegaard untuk menempati pos di lini tengah. Rencananya Odegaard akan diplot untuk menempati lini tengah. Dengan kemampuannya semakin berkembang, Martin Odegaard diharapkan mampu menjadi kreator serangan Los Blancos di lini tengah. Alexander Lacazette jadi rekrutan perdana Andrea Pirlo di Juventus. Kabar mengejutkan datang dari klub raksasa Italia Juventus. Juara bertahan Serie A tersebut dilaporkan hendak merekrut salah satu pemain penting Arsenal, Alexander Lacazette. Tugas pertama Pirlo di Juventus adalah merekrut pemain yang dibutuhkan untuk menjalankan strateginya. Salah satunya, seperti yang dikabarkan oleh The Athletic, adalah Lacazette. The Athletic memaparkan kalau Arsenal siap melepas pria berusia 29 tahun tersebut seharga 35 juta euro, namun mereka terbuka dengan opsi pertukaran pemain yang saat ini menjadi tujuan utama Juventus dalam bursa transfer. Juventus sendiri memiliki dua pemain yang diyakini bisa membuat Mikel Arteta selaku pelatih Arsenal tertarik. Kedua pemain tersebut adalah Douglas Costa serta bek yang musim lalu dipinjamkan ke Genoa, Christian Romero. Tes medis beres, Willian akan diresmikan Arsenal pekan ini. Willian diperkirakan akan menyelesaikan kepindahannya ke Arsenal pada pekan ini setelah lulus tes medis. Menurut laporan Evening Standard, Willian akan menandatangani kontrak 3 tahun di Arsenal dengan status bebas transfer. Willian dikabarkan akan menerima gaji 120.000 pound sterling atau 2,3 miliar rupiah per pekan. Willian akan menjadi rekrutan pertama Mikel Arteta pada bursa transfer musim panas ini. Arsenal sendiri masih akan terus belanja sebelum jendela transfer ditutup pada Oktober. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!